Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang salat, ia mendirikan tiang agama. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat, ia justru meruntuhkan tiang agama. Namun adakah orang yang sholat tetapi sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedikitnya ada 3 penyebab sholat seorang mukmin tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang yang meminum minuman keras, termasuk mereka yang terlibat dalam pembuatannya, distribusinya, pembelinya, dan pemakainya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meminum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Siapa yang bertobat, maka Allah akan memberikan taubat untuknya. Namun bila ia kembali minum minuman khamar, hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khabal. Seseorang bertanya, apakah sungai Khabal itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sungai Khabal itu adalah nanahnya penduduk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Apa artinya jika sholat tidak diterima selama 40 hari? Menurut para ulama, tidak diterima dalam konteks ini berarti tidak mendapat pahala. Oleh karena itu, meskipun seseorang melaksanakan sholat, sholatnya dianggap sah dan kewajibannya telah terpenuhi, namun tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Dengan demikian, bagi seseorang yang telah mengkonsumsi khamar, penting untuk tetap melaksanakan sholat pada waktunya agar tidak menerima hukuman karena meninggalkannya. Perlu dicatat bahwa tidak diterimanya amal selama 40 hari terkait dengan ketidakbertobatan. Jika seseorang segera bertobat dengan taubatan nasuha sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan ampunan, dosanya dihapuskan, dan salat beserta ibadah lainnya akan diterima dengan seizinnya. Yang kedua adalah orang yang riya dalam salatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan mencegah mereka dari menolong orang lain dengan barang yang berguna. Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7. Orang yang melakukan riya dan enggan membantu sesama membuat sholatnya tidak memiliki dampak dalam hati mereka, sehingga hal ini menghambat kebaikan dari seorang mukmin. Mereka hanya menjalankan gerakan-gerakan sholat dengan maksud memperindahnya, karena semua mata di sekitar memperhatikannya. Namun hati mereka tidak paham, tidak mengerti hakikatnya, dan tidak mengagungkan Allah. Oleh karena itu, sholat mereka tidak mempengaruhi hati dan amal perbuatan mereka. Riya membuat amal perbuatan tersebut menjadi hampa dan tidak memiliki nilai. Kenyataan ini menunjukkan buruknya akhlak terhadap orang lain. Dengan demikian, keburukan mereka menjadi lengkap. Selain tidak beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mereka juga tidak berlaku baik kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, 3 penyebab sholat tidak diterima Allah adalah memutuskan tali silaturahim. Memutuskan silaturahim bukanlah tindakan sepele, namun dapat membawa dampak negatif yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk memutus silaturahim bisa muncul melalui sikap menyakiti kerabat atau enggan berbuat baik kepada sesama mereka. Salah satu bentuk memutus silaturahim yang sering terjadi adalah dengan mengelompokkan kerabat, menciptakan ketidakharmonisan, dan memupuk perasaan saling benci
dan dendam di antara mereka. Dengan melakukan tindakan ini, hubungan antar kerabat menjadi renggang, dan anak-anak pun mungkin tidak tahu siapa sebenarnya kerabat mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu an melalui hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, terdapat kelompok yang sholatnya tidak terangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepalanya. Salah satunya adalah dua saudara yang saling mendiamkan. Demikian sedikitnya 3 penyebab dari banyaknya penyebab salat tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ampunan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.